Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan menanyakan salah satu kebiasaan Mbah Kendil yang mungkin unik di antara kita semua. Ini juga mewakili pertanyaan dari beberapa teman yang sudah mulai heran tentang kebiasaan aneh Mbah Kendil Jopo Montro. Apa itu teman-teman? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Mbah Kendil Jopo Montro. Mbah, ini ada teman-teman yang bertanya Mbah tentang salah satu kebiasaannya Mbah Kendil yang menurut kami juga sedikit aneh, yaitu ketika kita sedang penelusuran atau dalam hal-hal yang lain seperti waktu Mbah Kendil menyembuhkan seorang indigo waktu itu, kemudian ketika Mbah Kendil menghadapi makhluk astral, kemudian ketika Mbah Kendil dimintai tolong untuk membersihkan rumah, itu selalu Mbah Kendil Jopo Montro itu menghentakkan tanah menggunakan tangan Mbah Kendil. Bahkan kadang sampai sangat keras sekali Mbah. Itu kenapa Mbah? Apakah ada rahasia-rahasia tertentu di balik kebiasaan Mbah Kendil itu atau gimana Mbah? Terima kasih teman-teman yang saya hormati. Gerakan-gerakan kami setiap ada masalah atau ada tujuan yang bersifat utamanya untuk menolong orang, biasanya kami mempercayakan diri dengan kekuatan anasir patang perkara, yaitu banyu, geni, bumi, dan angin. Sehingga kita manusia menerima atau tidak menerima bahwa yang namanya anasir 4 perkara, banyu, geni, bumi, angin, manusia pasti butuh. Okay. Kalau manusia tidak menerima 4 unsur ini berarti bohong. Banyu, kita tiap hari minum banyu. Okay. Bumi, kita meminjak bumi, artinya kita juga tidur di bumi, kita juga makan minum juga dari bumi, kita kaya miskin juga berasal dari bumi. Banyu, bumi, geni ya, ini api. Jadi anasir yang bagian api adalah merupakan anasir yang nomor 3, yaitu api. Manusia hidup itu pasti punya rasa panas, atau manusia yang hidup pasti membutuhkan daya tahan yang panas. Seperti misalkan listrik itu saja juga menciptakan rasa panas. Contohnya untuk memasak nasi pakai misikop juga menghasilkan rasa panas. Tubuh kita kadang-kadang kalau dingin juga ingin rasa panas, misalnya kita minum kopi biar badannya panas. Kemudian terus misalkan kita kalau tidak kena cahaya matahari, maka kita layu, kita halu, kita pucat, kita memerlukan cahaya matahari. Dari anasir yang nomor 3 adalah api, benar-benar itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Banyu, geni, bumi, angin. Nah, angin juga dibutuhkan karena kita hidup itu juga bernapas. Kalau kita tidak bernapas berarti kita tidak hidup. Dan angin itu tidak hanya dibutuhkan oleh sifat-sifat hamba Allah atau manusia. Contohnya tumbuhan itu kalau misalkan ditanam di polybag terus dibungkus plastik besar kan mesti mati. Ikan juga demikian, ikan yang ada di lautan atau yang ada di akuarium tidak ada angin, ikan pun juga akan mati. Sehingga udara atau angin memang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup semuanya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan, bahkan setan pun juga membutuhkan daya anasir 4 perkara. Sehingga itu sangat penting sekali bahwa kami mengadakan sebuah pertolongan. Itu kami tidak lupa dengan kekuatan anasir 4 perkara. Utamanya adalah bumi. Jadi yang saya utamakan adalah bumi. Bumi adalah merupakan anasir yang benar-benar sangat penting bagi kita. Kita bisa makan itu padi, buah-buahan, apapun itu berasal dari bumi. Kalau kita tidak ada bumi, jelas kita tidak bisa hidup. Tidak mungkin kita di atas batu kita bisa hidup, karena kita butuh hal-hal yang kita makan, baik itu air atau itu merupakan tanaman. Kemudian dari anasir 4 perkara, kami mengambil salah satunya adalah bumi. Sehingga pada saat misalkan kita menghilangkan
orang yang kena misalkan jin atau setan, seperti kemarin ada orang yang datang sini yang diikuti berbagai macam bentuk astra, kemudian saya hentakkan di lantai, dia langsung geblak, langsung dia menjerit kesakitan, akhirnya jarak beberapa menit dia juga sadar. Dan mereka juga punya seperti benjolan yang ada di ketiak dan punggung bersama itu juga hilang, kita pun juga heran. Banyak kasus-kasus yang dipakai dengan hentakan itu bisa menolong kebutuhan kita, misalkan ada angin yang besar, kemudian ada hujan, kita juga pakai hentakan tangan. Tapi kalau misalkan kita untuk menerang hujan, hitungan kita kan ini kan hujan dan angin, jadi kita hentikan hitungan anak sepatang perkara yang hujan apa yang angin. Maksudnya gini, misalkan kita disuruh terang hujan orang, kita pakai tangan ini. Tangan ini kita pakai tadi banyu, geni, bumi, angin. Nah, apabila kita untuk menerangkan angin, ya kita tepat angin kita hentakkan ke tanah. Jadi hitungan tangan banyu, geni, bumi, angin, hentakkan. Ya, kalau itu ingin menolak hujan, ya hitungan saja banyu, geni, bumi, angin, banyu, kembali ke banyu, hentakkan ke tanah. Itu kalau misalkan hujan campur angin berarti harus 2 kali, Mas? Ya 2 kali. Ya. Jadi banyu, geni, bumi, angin. Kadang-kadang kan misalnya mesti 2 kali. Kadang-kadang sampai 5 kali. Kalau anginnya tidak reda, kita terus pakai angin gitu. Itu contoh saja untuk menggunakan tangan kita untuk menanggulangi hujan atau menanggulangi dengan angin. Misalnya kita untuk untuk mengusir jin. Misalkan kita ke makam, kuburan atau tempat-tempat yang wingit dimanapun. Kalau diperkirakan nanti pihaknya astral ingin menghantam kita, misalkan pihak di bangsa astral mungkin dia akan menjahati kita, maka kita juga membalas dengan hentakan-hentakan di bumi. Nah, kita kalau jin itu berasal dari api, bagaimana hitungannya? Ya kita pakai api, hantam ke tanah, akhirnya dia mentah. Asalkan kita sungguh-sungguh. Itu yang penting kita sungguh-sungguh itu. Yakin, Bang ya? Ya, kalau tidak yakin nggak manjur. Jadi misalkan ada pocong di depannya, itu aja tangan naik ke atas ini. Banyu, geni, bumi, angin. Banyu, geni, hentakkan. Der itu sekuatnya itu loh. Kalau tidak mempan di depannya pocong, misalnya ada pocong di depannya, kok tidak mentak di depan langsung menghadap kiri, baca bentek keras, banyu, geni, bumi, angin, banyu, geni, der, pasti hilang dia. Jadi tangan ini memang ada fungsinya. Jadi organ tubuh itu, tangan dan kaki itu peranan sekali. Gitu. Kita tidak ada tangan juga susah gitu loh. Apakah ini Mbak ada amalan-amalan tertentu juga? Ya, setelah itu kan teori-teori untuk penghentakan. Ya, kemudian pengisir pada tangan ini gitu loh. Jadi kita menghentakkan tanpa ada pengisian api atau pengisian zat yang ada di dalam jemari kita ya sulit gitu. Ya, kita harus pakai tenaga dalam untuk pengisian jemari ini. Ya. Jadi kalau misalkan tangannya ke arah misalkan wiritan seperti ini, ya. Kan wiritan kan ini bersila tangannya seperti ini loh. Nah benar kan suara kan asyhadu Allah di ini kan mesti diletakkan sini loh. Jadi itu kan saja. Bacaannya apa? Amalannya apa? Cuma membaca ini saja, yaitu Allah ingsun alif lam mim. 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 Jadi Allah ingsun alif lam mim. Itu dibaca berkali-kali terus baca. Setelah itu nanti dipindah lagi. Allah ingsun sirullah daturah sifatullah. 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 Itu saja. Jadi terus dilatih terus tangannya. Nanti ada lagi tambahan lagi. Tapi dua bidang itu saja nanti sudah mempunyai kekuatan yang dasar. Sehingga makanya sebenarnya ada hal yang berbahaya atau apa, kita pasti menghentakkan tangan itu. Sehingga kalau kita ndaplang seperti ini, tangannya sudah diisi dengan bacaan-bacaan, dengan keyakinan atau kekuatan yang dahsyat, keyakinan yang tinggi, pasti jemarinya ada kekuatan itu Mbak.
Iya. Kan dari mata orang biasa ya seperti tangan tidak ada apa-apanya itu. Nggih. Tapi kalau nanti dibaca orang-orang yang berindra atau dibaca dengan bangsa atra melihat tangan kita itu bersinar-sinar, takut dia gitu loh. Nggih. Karena Mbak Lulu sudah berapa kali saya ke makam, berapa kali ke tempat wingit, kan tidak pernah. Iya. Sampai kita kena handaman wisi. Nggih, Mbah. Bahkan ada Mbak Godong saja, orang rasanya saja langsung tapuk sangkeme, orang rasanya saja langsung dia marah-marah, kayu dijatuhkan, hingga ngedok beri saja langsung pulang ngomel-ngomel geleming langsung meninggal. Sehingga kalau kita misalkan punya kekuatan jemari, terus kemudian kita tahu tepat-tepatnya, tahu letak-letaknya, setiap hari kita berlatih. Setelah itu untuk menghentakkan tangan kan perlu pernapasan. Iya. Jadi sebelum menghentakkan, tarik napas dulu 1 kali, simpan ke dalam dada, kemudian hantam ke tanah sambil mengeluarkan angin yang disimpan. Yes, gitu. Jadi kita langsung simpan ke sini sampai sekuat-kuatnya, sampai selama-lamanya, sampai seperti jantung copot. Setelah itu langsung hantamkan sekuat-kuatnya. Nah, gitu. Dengan energi yang kuat. Sampai kita mengeluarkan angin. Begitu. Nah, apakah semua kebutuhan kalau saya perkirakan membutuhkan hentakan tanah ya sampai hentakan tanah, kalau saya perkirakan tidak membutuhkan ya tidak pakai gitu loh. Misalkan kalau kita di kantor-kantor, kita di rumahnya orang yang resepsi, kita di ruang tamu orang, itu bahkan nggak pakai hantaman, nggak pakai hentakan, kita cuma pakai daging saja. Tapi sama Mbak itu untuk khasiatnya sama. Ya tergantung, kalau kita itu sudah andal kan sama saja. Kalau sudah andal membatin saja sudah cukup kok. Misalkan ingin menerang hujan, misalkan saya memerintah orang, terangkan hujan ini, tapi dengan keyakinan saya, walaupun itu anak kecil, akhirnya kan juga reda juga. Dan Mbak Lulu sudah pernah saya tunjukkan anak kecil saja yang masih kelas 2 SD, saya suruh untuk menerang hujan kan langsung seketika terang. Seperti itu. Sehingga yang penting itu keyakinan dan kesungguhan bahwa Allah itu berada di rongga-rongga kehidupan, rongga-rongga alam semesta. Gitu. Jadi yang paling penting sekali yang belum dipahami oleh saudara-saudara dan teman-temanku, bahwa percayakan bahwa Allah itu berada di seluruh rongga-rongga di alam semesta. Baik di atas, di bumi, di kanan, di kiri, di depan, belakang, semua itu ada. Ada Allah gitu loh. Jadi kalau diminta wujudnya nggak bisa. Tapi ada, bisa dirasakan di dalam hati. Kalau kita nanti misalkan kepercayaan kita kuat sekali, maka kita akan diberi kekuatan sama Tuhan, sama Allah gitu loh. Kalau kita sudah tidak percaya, mana Tuhan, mana. Nanti yang Tuhan tidak mau memberikan kekuatan pada kita. Jadi kita dulu kan kita harus yakin dulu. Nah, maka dalam konten ini juga menjadikan pengalaman. Nah ini kayak sebetulnya kan rahasia-rahasia, Pak. Rahasia-rahasia yang saya miliki. Tapi namanya ilmu itu baiknya untuk dibeberkan gitu loh. Untuk dibeberkan bagi orang-orang yang membutuhkan atau yang mau menggunakan gitu loh. Artinya ilmu putih, ilmu yang khusus memiliki berjalan ke rahmatullah, tidak mikir duniawi. Itu namanya ilmu putih, Mbak. Ilmu putih itu ilmu yang khusus berjalan ke rahmatullah, berjalan ke rumahnya Allah, pendekatan kepada Allah, tidak memikirkan siapapun, bahkan anak istri tidak dipikir, ekonomi tidak dipikir. Itu namanya ilmu putih. Jadi seperti bilang pesulap merah, ilmu putih tidak ada. Ada ilmu putih itu. Ada orang yang tidak mikir duniawi. Ada, sampai sekarang juga ada orang tidak mikir duniawi itu, Pak. Jadi kita melihat kalau orang-orang awam biasa, tapi kalau kita seringnya bertemu kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang pelaku, orang-orang pertama, kita akan tahu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berjalan di ilmu putih gitu loh. Ada yang di ilmu hitam, gitu. Banyak sekali. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu biasa, ilmu yang dipelajari oleh orang-orang awam atau orang-orang biasa. Gitu. Terus ini Mbah. Orang seampuh apapun setahu saya itu pasti juga memiliki rasa kaget Mbah Terus ini kadang tuh ketika kepepet atau pada saat-saat tertentu di mana ilmu yang kita miliki itu dibutuhkan, kadang tuh kita malah lupa karena saking kita kagetnya, saking kita guboh atau saking kita paniknya tuh kadang kita lupa dengan ilmu yang kita miliki. Itu gimana Mbah cara menyikapi hal tersebut? Sekarang seperti misalkan air ini gelas. Dimasuki air, terus airnya diminum, kan masih ada
masih ada sisanya air. Nggih. Seperti halnya wadah kita adalah wadah, Nggih. terus ilmu itu merupakan air. Nggih. Seketika ilmu dimasukkan ke dalam tubuh kita dan diamali dan diamalkan dan dihayati, Nggih. masuk ke rongga-rongga badan kita, masuk ke dalam sanubari kita, menyatu dengan tubuh kita, menyatu dengan darah kita, menyatu dengan pikiran kita, menyatu dengan hati kita. Maka pada saat kita terkejut, tidak usah membaca mantra, itu langsung keluar, Mbak. Oh iya, Mbah. Sudah keluar sendiri, apa yang kamu ucapkan nanti terbukti. Nggih. Misalnya kami juga kami dulu juga pernah dirampok. Kita berjalan ke wilayah Wates, kemudian di perempatan jalan ada 40 atau 30 orang yang merampok. Jika pada saat sopir saya suruh buka dibuka pintunya oleh sopir, dia malah bertanya, saya minta uang Pak, minta uang berapa ya? Saya minta uang 5.000. 5.000, 5 juta apa 5.000 repes? Dia minta 5.000 repes. Apakah ada orang 40 orang minta 5.000 repes? Oh 5.000 diberikan rokok saja nggak bisa. Iya Mbak. 5.000 diberikan rokok itu nggak boleh. Dia hanya minta uang 5.000. Seperti halnya itu. Jadi seperti tidak masuk akal gitu. Pada saat itu pun aku juga tidak membaca mantra, Pak. Tapi dengan aura langsung keluar. Gitu. Pada saat kita dibutuhkan aura keluar. Makanya seperti hanya apa yang diutarakan kepada Gus Samsudin pada ilmu hikmah itu sebenarnya tidak boleh dipamer-pamerkan. Pada saat nanti mendapatkan celaka, pada saat nanti mendapatkan musibah, maka ilmu hikmah akan muncul sendiri tanpa diminta, tanpa dibaca, tanpa dimantra, tanpa diamalkan, langsung muncul gitu loh. Seperti saya sudah merasakan itu. Padahal saya itu tidak mengerti ilmu hikmah. Saya itu tidak belajar ilmu hikmah dan tidak mengerti ilmu hikmah. Yang saya ketahui pada saat saya belajar mantra amalan, saya kena rampok, itu pintu dibuka, dia minta uang. Ketika saya minta uang, saya terkejut, Bang. Berapa kamu minta? Dia bilang 5.000 saja. 5 juta apa 5.000 repes? 5.000 repes, Pak. Dikasih 10.000 sama supir saya langsung ditembakkan badok. Alhamdulillah, dapat. Nanti lurus, nanti ke Kunjang, nanti bel 5 kali, apa 3 kali, bel 3 kali. Nanti Bapak aman sampai tujuan. Nah, seperti itu. Jadi ilmu itu kalau sudah merasuk, tidak usah kita baca, langsung tujuan kita sudah masuk tuh. Seperti dilindungi itu, Pak. Pertama itu. Terus yang perlu kita utarakan pada malam hari ini, Bapak, kita memang sengaja untuk membuat konten yang bersifat hiburan. Terus kemudian juga bersifat dengan pendidikan dan bersifat dengan pengalaman. Semoga konten-konten ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengikuti dengan channel ini. Amin. Tapi namanya kita itu manusia biasa, pasti ada kesalahan, pasti punya dosa. Apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila kata-kata saya yang dianggap itu cacor atau kebablasan atau bisa dikatakan kata-kata saya yang sombong, itu saya minta maaf karena namanya orang pidato kadang-kadang kan merono-merono, Mbak. Kadang-kadang itu lepas kendali gitu. Jadi apabila ada kesalahan saya mengutarakan ilmu, mengutarakan tentang sosial budaya, mengutarakan tentang adat istiadat, saya minta maaf misalkan ada kesalahan. Yang jelas dalam konten kami ingin bergabung kepada Anda, kami ingin berteman dengan Anda. Semoga teman-teman yang mengikuti konten ini selalu diberi berkah, rahmat, taufik dan hidayah, dilancarkan rezekinya, kemudian diamankan dalam keluarganya. Semoga keluarganya aman, tidak ada berantakan rumah, menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun yang masih jejaka atau masih perawan, semoga mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan jodoh-jodoh yang diridhoi oleh Allah. Itu doa saya, Mbak. Teman-teman, itulah yang kami bicarakan pada malam hari ini. Sekedar untuk mengisi malam, kita sengaja menyajikan video berdasarkan pengalaman-pengalaman Mbah Kendil, supaya kalian yang menonton video ini, selain daripada hiburan, kalian juga mendapatkan pengalaman atau ilmu pengetahuan. Teman-teman, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian terus bisa menerima notifikasi dari setiap video kami. Mbah Kendil, ada tambahan yang lain? Saya kira sudah cukup, Pak. Jika sudah cukup sekian teman-teman. Video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.